Perjalanan pulang ke kampung halaman. Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat pagi. Nah oke baik, setelah persiapan yang kita mulai dari pagi-pagi banget dengan segala keriuhan dan tugasnya masing-masing, bismillah, ini kita udah mulai berangkat buat pulang ke kampung halaman. Ini kita berangkat itu dari mulai jam 7 pagi. Semoga untuk jalan yang mau kita lalui, terutama buat keluar dari jalan tanah merahnya ini nanti tidak ada suatu kendala apapun ya teman-teman. Soalnya semalam itu sempat gerimis dan kita nggak tahu gimana posisi jalannya, entah licin atau enggaknya, tapi mudah-mudahan enggak, karena untuk hujannya semalam juga nggak terlalu deras banget. Dan ini kita lihat juga dari mulai berangkat tadi itu masih aman ya teman-teman. Tanahnya juga basah sih, tapi nggak terlalu mengkilat banget gitu ya. Nah nggak tahu deh teman-teman di depan sana nanti, terutama di jalan yang memang susah dilaluinya, bagaimana nanti. Yang penting bismillah aja dulu. Kemudian di sini aku berhenti minta tolong ke ayahnya Bisma buat masangin kain sarung di perut aku seperti ini, karena di sini aku ngerasa perut aku biar lebih aman aja gitu ya teman-teman, karena perjalanan kita nanti lumayan jauh banget kan. Dan ini sementara aja aku pakai ini sampai nanti kalau udah keluar dari jalan yang banyak goncangannya ini. Kemarin sih sempat dikasih saran juga teman-teman dari salah satu temanku di sini juga buat beli korset buat ibu hamil gitu ya untuk perjalanan jauh. Aku ini tapi nggak sempat teman-teman, karena pulangnya ini kita termasuk dadakan juga. Soalnya dari kemarin-kemarin kita mikirnya kalau pulangnya itu masih di sekitar akhir bulan, tapi karena cuaca juga yang akhir-akhir ini mulai hujan lagi, dan takutnya kalau kita nunggu akhir bulan nantinya malah keseringan hujan turun lagi, pasti untuk jalannya bakalan tambah susah lagi dilaluinya. Makanya kita mutusin sekarang aja, lebih cepat lebih baik gitu ya teman-teman. Gak apa-apa ini pakai kain sarung juga di perut aku juga udah terasa nyaman. Nah oke baik, ini kita udah mulai nih teman-teman, udah mulai ngelewatin jalan dimana kita udah mulai sampai di jalan yang termasuk jalan yang paling susah dilalui di daerah aku. Kalau teman-teman ingat lokasi ini, lokasi dimana yang pas kita pulang malam hari itu ya, yang mobilnya sempat nggak nanjak di sini, karena bisa teman-teman lihat medannya juga dari bawah sana, tanjakannya juga lumayan panjang seperti ini. Tapi alhamdulillah ini masih lumayan aman ya, masih bisa dikendalikan. Dan ini giliran kita udah sampai lagi di jalan yang kedua, yang paling susah juga. Mungkin udah pernah aku jelaskan juga kalau tanjakan ini memang terjal dan panjang juga, terus bikin tambah susah lagi yaitu banyak bebatuan di bagian tengahnya sana teman-teman. Karena saking susahnya itu tadi, jadi banyak juga kejadian mobil yang sering nggak kuat nanjak di sini, apalagi yang muatan berat. Masya Allah itu bener-bener harus pinter-pinter bawanya juga. Jadi ini ayahnya Wisma memang bener-bener harus gaspol banget dari bawah tadi ya teman-teman. Jadi lumayan banyak banget goncangannya seperti ini. Alhamdulillah ini kita lolos juga, jadi tinggal tanjakan yang terakhir. Tanjakan dimana nggak terlalu panjang tapi lumayan susah dilalui, karena ini tadi sempat dicek juga sama ayahnya Bisma, ternyata jalannya itu tadi sedikit licin, jadi harus bener-bener dipikir matang-matang banget buat cari arah-arahnya. Bismillah aja, tinggal tanjakan yang terakhir ini ya teman-teman. Semoga kita lolos. Alhamdulillah sampai di atas juga. Oke kita persingkat ya teman-teman. Alhamdulillah ini kita udah ngelewatin jalan merah, jadi ini kita udah lolos ya, dan ini tinggal ngelewatin jalan yang lumayan enak juga. Dan ini aku persingkat karena di rumah kita masih punya hasil panenan dari kebun, yaitu lada hitam dan ada juga sisa cengkeh yang kita panen kemarin. Ini tadi sekalian dibawa juga karena mau kita jual sekalian teman-teman. Sebenarnya sayang sih ya, karena untuk harga panenan juga akhir-akhir ini terus turun, tapi ya mau gimana lagi karena ya butuhnya juga sekarang. Nah, alhamdulillah ini udah teman-teman. Jadi untuk harga lada atau merica hitam sekarang itu masih di angka 72.000 per kilonya, dan untuk cengkehnya memang bener-bener turun banget ya teman-teman. Ini tinggal 66.000 per kilonya. Alhamdulillah ini masih lumayan yang kita dapat, disyukuri aja. Lumayan kan ya teman-teman buat tambah-tambah ongkos di perjalanan. Oke baik, perjalanan kurang lebih udah menempuh waktu sekitar 4 jam. Ini kita baru sampai di kota Martapura teman-teman, karena ayahnya Wisma ada kepentingan yang perlu dibeli. Nunggunya itu lama banget teman-teman, jadi ini tadi aku juga sempat beli es. Cuaca di sini bener-bener panas banget, jadi cocok kalau minum yang seger-seger seperti ini yang jarang kita lihat di gunung ya. Sebelum melanjutkan perjalanan ini kita mampir lagi karena ada beberapa jajanan yang perlu kita beli dulu biar di jalannya juga tenang ya. Dan kita balik lagi, ini kan termasuk juga perdana ayahnya Bisma bawa mobil sendiri, jadi yang pastinya belum terlalu paham soal lokasi-lokasi jalannya, terutama ini buat masuk ke arah pintu tol terdekat dari lokasi dimana kita berada gitu ya teman-teman. Itu masih bingung banget. Nah, untungnya ada peta, jadi ini tadi HP aku tuh bener-bener nyala terus, yang dimana aku harus bertanggung jawab penuh buat mantau di petanya ya, biar ayahnya Bisma fokus juga kan ya. Jadi ini kalau aku salah ngasih arah ke ayahnya Bisma,
jadi berabe urusannya ya. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, akhirnya ini kita udah sampai di pintu tol masuknya, yaitu di pintu tol Simpang Pematang. Nah kalau udah masuk lewat jalan tol ini aku lega banget karena tinggal ngikutin aja petunjuk arah jalannya. Yang ini nanti udah sampai sendiri di dermaganya ya teman-teman. Dan alhamdulillah singkatnya ini sekitar jam 8 malam kita udah seneng banget karena di sini kita udah lihat menara Siger yang bertanda di mana kita udah sampai di pelabuhan Bakauheni Lampung. Dari dibingungkan cari jalan masuk pintu tol, sekarang dibingungkan masuk ke dermaganya. Masya Allah banget ya teman-teman, pengalaman pertama kita. Biasanya tinggal bangun tidur, tahu-tahu udah sampai aja. Sekarang harus bisa bener-bener fokus. Tapi di situ kita mau gimana nggak boleh panik ya teman-teman. Yang penting yakin, insya Allah pertolongan itu bakalan ada ya. Akhirnya ini kita bisa masuk ke dermaganya juga, yang ternyata nggak seribet yang kita bayangin. Dan kebetulan juga ini kita nggak nunggu lama, ini datang langsung bisa naik ke kapalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pas banget ini ya. Ini udah masuk ke kapalnya. Seperti biasanya ini kita mau naik ke atas cari tempat yang lebih nyaman buat istirahat. Untuk sementara karena ini kita masih mau makan, ini kita duduk-duduk aja dulu di sini. Kita mau makan mie aja ya teman-teman, karena bekal yang kita bawa dari rumah yang niatnya mau bekal di kapal udah habis duluan di jalan teman-teman. Karena alhamdulillah biarpun perjalanan jauh, Bisma itu kalau masalah makan dia malah bisa habis banyak ya. Gak apa-apa malah ya teman-teman, daripada lemes karena mabuk perjalanan kan lebih seneng kalau lihat Bisma makannya bisa habis banyak. Dan lagian juga menurut aku perjalanan jauh itu lebih enak makan yang seger-seger dan berkuah seperti ini. Setelah makan ini niatnya mau kita lanjut cari tempat lesehan yang sekiranya bisa buat tiduran. Tapi entah kitanya yang nggak tahu lokasinya apa gimana ini ya teman-teman, kita nggak nemuin tempatnya, udah muter-muter juga. Nah daripada bingung-bingung lagi, ini kita mau balik turun ke mobil aja karena kita mau tidur di sana aja teman-teman. Nah heran sama Bisma, setiap lewat tangga itu pasti dia panik seperti ini teman-teman. Mungkin karena di sampingnya ini kelihatan banget air lautnya dari sini, makanya dia itu takut banget ini teman-teman. Nah ini kita balik lagi karena aku pengen tiduran aja, soalnya lumayan pegel banget teman-teman, karena kan duduknya juga lumayan berjam-jam ya. Jadi ini aku bisa aja tidur di jok tengah. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi ya gimana lagi karena terpaksa juga. Jadi nggak apa-apa karena keadaan ini ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah kita bisa pada tidur, biarpun tadi tidurnya itu sekitar 2 jaman, tapi udah lumayan banget ya teman-teman. Dan ini tahu-tahu ternyata kita udah sampai aja di Pelabuhan Merak. Alhamdulillah ya teman-teman, perjalanan yang cukup melelahkan. Dan baik teman-teman, cukup sekian dulu kegiatan aku hari ini. Tunggu kelanjutan perjalanan video aku pulang ke kampung halaman ya teman-teman, karena durasinya lumayan panjang. Jadi semoga teman-teman sabar menunggunya. Assalamualaikum, dadah.